Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Wahyu Azizuddin dengan NIM 22TI096 dari kelas TIB. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi 1 sampai materi 7. Materi yang pertama yaitu pengertian dan konsep forensik digital. Di sini ada latar belakang. Forensik digital muncul sebagai respon terhadap meningkatnya kasus kejahatan cyber di era teknologi modern. Banyak aktivitas kriminal kini dilakukan melalui perangkat digital seperti komputer, ponsel, dan jaringan internet, sehingga diperlukan metode ilmiah untuk menemukan dan menganalisis bukti digital secara akurat. Tujuannya membantu menemukan bukti digital dari komputer, ponsel, dan jaringan untuk mengungkap pelaku kejahatan. Apa itu forensik digital? Forensik digital adalah cabang ilmu forensik yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan penyajian bukti digital dari perangkat elektronik. Tujuannya mengungkap pelaku kejahatan digital, menjaga integritas bukti, serta memastikan data yang diperoleh dapat digunakan sebagai alat bukti sah di pengadilan. Yang kedua yaitu sejarah forensik digital. Di tahun 1980-an, forensik komputer mulai digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menyelidiki kejahatan yang melibatkan komputer. Fokusnya masih terbatas pada pemeriksaan data sederhana seperti file dan log komputer. Di tahun 1980-an, perkembangan internet menyebabkan kejahatan cyber semakin meningkat. Hal ini mendorong dibentuknya tim dan unit khusus untuk menangani kejahatan digital serta mulai adanya standar awal dalam proses investigasi forensik. Di tahun 2000-an, forensik digital berkembang sangat pesat. Munculnya berbagai perangkat lunak khusus yang membantu investigator dalam pengumpulan, menganalisis, dan menyajikan bukti digital secara lebih akurat dan profesional, seperti perangkat lunak EnCase, FTK, dan autopsi. Dan di tahun sekarang, forensik digital mencakup banyak bidang seperti perangkat mobile, komputasi awan atau cloud, jaringan, dan perangkat IoT. Tantangan utamanya saat ini adalah volume data yang besar, enkripsi, dan teknologi yang terus berubah. Konsep dasar. Yang pertama yaitu identifikasi, yaitu menemukan sumber bukti digital seperti komputer, ponsel, jaringan, dan cloud. Yang kedua itu preservasi, yaitu melindungi data agar tidak rusak atau berubah. Yang ketiga itu menganalisis, yaitu memeriksa data untuk menemukan bukti. Yang keempat itu dokumentasi, mencatat seluruh proses dan hasil agar bisa dipertanggungjawabkan. Yang kelima yaitu presentasi, menampilkan hasil penyelidikan dalam laporan atau sebagai bukti di pengadilan. Selanjutnya yaitu prinsip dasar, yaitu keaslian atau authenticity, yaitu bukti harus asli dan dapat diverifikasi. Yang kedua yaitu integritas atau integrity, data tidak boleh diubah selama prosesnya. Yang ketiga yaitu reliabilitas atau reliability, yaitu proses dapat diuji ulang dengan hasil yang sama. Yang keempat yaitu kredibilitas atau credibility, yaitu hasil analisis harus dipercaya secara ilmiah dan hukum. Kesimpulannya yaitu forensik digital adalah proses ilmiah untuk menemukan, mengamankan, dan menganalisis, dan menyajikan bukti digital secara sah tanpa mengubah keasliannya. Menjunjung keaslian, integritas, dan reliabilitas agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya materi yang kedua yaitu media barang bukti dan prosedur penanganan barang bukti digital.
Pada tahun 2024 tercatat lebih dari 859.000 laporan kejahatan cyber yang masuk ke Pusat Pengaduan Kejahatan Internet. Total kerugian yang ditimbulkan sangat besar, mencapai lebih dari 16 miliar dolar, menunjukkan dampak serius kejahatan cyber. Terus 4,45 juta dolar IBM melaporkan biaya rata-rata kebocoran data pada tahun 2023. Dan per 39 detik serangan cyber terjadi pada tahun 2023 atau lebih dari 2.200 serangan per harinya. Terus main topik. Yang pertama yaitu media barang bukti, dan kedua yaitu prosedur penanganan barang bukti digital. Yang pertama, media barang bukti. Apa itu media barang bukti digital? Media barang bukti digital adalah perangkat atau media penyimpanan yang mengandung informasi digital yang relevan dengan penyidikan, mencakup hardware, software, dan data. Karakteristik barang bukti digital yang pertama yaitu mudah dimodifikasi, dapat diubah tanpa meninggalkan jejak fisik. Yang kedua yaitu mudah rusak atau rentan terhadap kerusakan fisik dan logis. Yang ketiga, melintasi batas, dapat tersebar di berbagai lokasi dan yurisdiksi. Yang keempat yaitu mudah disalin atau dapat diduplikasi dengan sempurna. Yang kelima, bergantung pada teknologi, yaitu memerlukan perangkat khusus untuk diakses. Yang kedua, prosedur penanganan barang bukti digital. Penanganan forensik digital. Yang pertama, penanganan awal di lokasi TKP. Kedua, penanganan laporan. Terus penanganan di laboratorium dan presenting. Penanganan awal di lokasi TKP, yaitu mempersiapkan peralatan dan hal-hal yang dibutuhkan selama proses penggeledahan. Yang kedua, preserving, langkah penyidik untuk memastikan dan data yang dikumpulkan tetap utuh dan tidak berubah. Yang ketiga, collecting, mengumpulkan sebanyak mungkin data relevan untuk mendukung penyidikan dan pencarian barang bukti. Yang keempat, confirming, menetapkan data yang terkait dengan kasus. Dan yang terakhir, identifikasi data untuk memastikan keaslian dan keunikannya sesuai dengan TKP. Penanganan di laboratorium, yaitu pertama, administrasi penerimaan. Analisis forensik harus dicatat secara detail di logbook. Yang kedua, investigation, pemeriksaan menyeluruh image file untuk memperoleh data digital relevan dengan investigasi. Yang ketiga, analyzing, data dianalisis secara detail untuk membuktikan jenis kejahatan dan keterkaitan pelaku. Yang keempat, recording, mencatat hasil temuan dan analisis agar data dapat dipertanggungjawabkan atau rekonstruksi ulang jika diperlukan. Penanganan laporan. Yang pertama, laporan. Setelah bukti digital diperoleh dari pemeriksaan dan analisis, data tersebut dimasukkan ke dalam laporan teknis. Yang kedua, pembungkusan dan penyegelan. Pembungkusan dan penyegelan barang bukti hasil analisis digital forensik untuk diserahkan ke lembaga pengirim. Yang ketiga, administrasi penyerahan laporan. Laporan hasil pemeriksaan dan barang bukti elektronik diserahkan kembali kepada investigator atau lembaga pengirim. Presenting, kegiatan penyidik mempresentasikan hasil temuan kepada pihak berwenang atau pengadilan, biasanya oleh ahli forensik untuk menjelaskan data kompleks agar mendukung proses penyidikan dan penentuan tersangka. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu software yang digunakan untuk mengolah dan menganalisa bukti digital, yaitu EnCase Forensik. EnCase adalah salah satu software forensik paling populer yang dikembangkan oleh
guidance software. NCAS memungkinkan analis forensik untuk menyalin, memverifikasi, dan menganalisis data dari berbagai media penyimpanan seperti hard disk, flash disk, atau server. Fitur utama dari NCAS forensik. Yang pertama yaitu disk imaging untuk menyalin seluruh isi perangkat tanpa mengubah data asli. Yang kedua, ada analisis mendalam terhadap file sistem, dokumen, dan artefak pengguna. Yang ketiga, pembuatan laporan forensik yang dapat digunakan di pengadilan. Kelebihan dari NCAS forensik. Yang pertama yaitu forensically sound atau hasil analisis dapat diterima di pengadilan. Yang kedua, user-friendly interface, mudah digunakan oleh penyidik digital. Yang ketiga, dukungan format luas, bisa membaca berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS. Yang keempat, fitur analis mendalam termasuk timeline, hash analysis, dan email parsing. FTK atau Forensic Toolkit. FTK atau Forensic Toolkit adalah software forensik komputer berbasis GUI atau Graphical User Interface yang membantu penyidik dalam melakukan akuisisi atau pengambilan data secara forensik tanpa mengubah data asli, melakukan analisis mendalam terhadap file, log, email, dan artefak sistem, menghasilkan laporan hasil analisis yang dapat digunakan sebagai bukti hukum. Fitur utama dari FTK. Yang pertama yaitu analisis email, registry, dan file sistem Windows. Yang kedua yaitu data serving untuk memulihkan file yang telah dihapus. Yang ketiga yaitu analisis kata kunci secara cepat dengan teknik index search. Kelebihan dari FTK. Yang pertama yaitu proses cepat dan efisien berkat index based searching. Yang kedua, tampilan GUI intuitif, mudah digunakan oleh penyidik maupun analis TI. Mendukung banyak format file dan sistem operasi Windows, Linux, macOS. Yang keempat, dapat menganalisis dan terenkripsi dan mendeteksi steganografi atau pesan tersembunyi. Yang kelima, multi-user environment, memungkinkan beberapa penyidik bekerja secara kolaboratif. Autopsi adalah perangkat lunak forensik digital atau digital forensic software yang digunakan untuk menganalisis bukti digital seperti hard drive, flash disk, kartu memori, atau perangkat mobile. Autopsi bersifat open source atau gratis dan dikembangkan oleh Basis Teknologi atau sekarang dikenal sebagai Basis Tech, serta dibangun di atas framework forensik The Slick Kit atau TSK. Fitur utama dari autopsi. Yang pertama yaitu analisis sistem file, NTFS, FAT, FAT, EXT. Yang kedua, pemulihan file yang dihapus. Yang ketiga, analisis web history, email, dan metadata file. Kelebihan dari autopsi. Yang pertama yaitu gratis dan open source. Tidak perlu lisensi mahal seperti NCAS atau FTK. Yang kedua, antarmuka grafis yang mudah digunakan cocok untuk penyidik pemula maupun profesional. Yang ketiga, dapat diperluas dengan plugin atau modular sistem, banyak add-on untuk analisis khusus, misalnya Android Analyzer, Keyword Search, atau Except Parser. Yang keempat, bisa dijalankan di Windows, Linux, dan macOS. Yang kelima, komunitas besar dan dukungan luas dari lembaga penegak hukum dan akademisi. Kesimpulannya yaitu, software forensik digital memiliki peran penting dalam membantu penyidik mengungkapkan kejahatan cyber melalui proses analisis bukti digital yang akurat dan sah secara hukum. Beberapa software populer yang sering digunakan antara lain seperti NCAS, FTK, Autopsy, XWise, WhereSearch, dan
magnet aksiom masing-masing memiliki keunggulan tersendiri, baik dari sisi kemampuan teknik, efisien, maupun keabsahan hasil analisanya. Dengan pemilihan software yang tepat, proses penyidikan dapat dilakukan lebih cepat, akurat, dan menjaga integritas data bukti digital. Oleh karena itu, penguasaan terhadap berbagai software forensik menjadi kompetensi penting bagi para profesional keamanan informasi dan aparat penegak hukum di era digital saat ini. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu kriteria barang bukti yang sah di mata hukum. Yang bukti dalam forensik digital. Digital evidence atau bukti digital. Bukti digital evidence adalah informasi yang ada dalam format elektronik yang dapat digunakan di pengadilan. Fokusnya pada konten data itu sendiri seperti email, gambar, video, pesan teks, atau log aktivitas. Contohnya yaitu konten dari pesan instan yang dihapus, riwayat penjelajahan web, atau sebuah dokumen yang dibuat secara elektronik. Yang kedua yaitu ada electronic evidence atau bukti elektronik. Bukti elektronik atau electronic evidence adalah sumber fisik atau format penyimpanan di mana data digital disimpan atau dikirimkan. Box-nya perangkat keras atau media penyimpanan yang menyimpan data digital seperti hard drive, ponsel pintar, kartu memori, atau server. Contohnya komputer, ponsel, flash disk, atau CD atau DVD yang digunakan untuk menyimpan data. Syarat bukti yang sah di Indonesia. Syarat formil. Syarat formil adalah persyaratan yang berkaitan dengan tata cara atau prosedur hukum dalam memperoleh, menyimpan, dan menghadirkan barang bukti. Artinya, bukti harus diperoleh dengan cara yang sah dan sesuai hukum acara pidana seperti KUHP, UU ITE, dan peraturan lainnya. Untuk syarat material adalah isi atau substansi dari bukti itu sendiri, yaitu apakah bukti tersebut benar-benar berhubungan langsung dengan perkara yang sedang diperiksa dan dapat membuktikan kebenaran peristiwa hukum. Selanjutnya, kriteria barang bukti yang sah di mata hukum. Yang pertama, autentik, keaslian bukti. Barang bukti harus terbukti berasal dari sumber yang sah atau bukan hasil rekayasa. Untuk bukti digital, keaslian bisa dibuktikan dengan digital signature, hash value, atau metadata. Tujuannya mencegah manipulasi, pemalsuan, dan perubahan isi data. Contohnya, file email yang diverifikasi melalui header email dan hash MD5 yang identik antara salinan penyidik dan data asli. Yang kedua, integritas atau keutuhan data. Bukti tidak boleh diubah sejak pertama kali ditemukan sampai ditampilkan di pengadilan. Teknik forensik dilakukan dengan metode write blocker saat menyalin data, menyertakan nilai hash, misalnya SHA-256, sebelum dan sesudah pemeriksaan. Tujuannya menjamin bahwa isi bukti yang dianalisis adalah sama dengan yang ditemukan di TKP atau tempat kejadian perkara. Contohnya file log transaksi internet banking yang tidak diubah selama proses penyidikan. Yang ketiga, relevansi keterkaitan dengan perkara. Bukti harus memiliki hubungan langsung dengan fakta yang sedang diperiksa. Tujuannya menghindari penggunaan bukti yang tidak berhubungan dengan atau hanya menimbulkan persepsi. Contohnya yaitu screenshot percakapan WA yang membahas transaksi ilegal memiliki relevansi langsung dalam kasus penipuan. Sebaliknya, foto pribadi pelaku yang tidak berkaitan tidak relevan dan tidak dapat diajukan. Yang keempat, legalitas perolehan. Diperoleh secara sah. Barang bukti tidak boleh diperoleh dengan cara melanggar hukum. Contoh pelanggarannya yaitu melakukan penyadapan tanpa izin pengadilan, mengambil data dari perangkat pribadi tanpa surat perintah. Akibatnya, bukti yang diperoleh secara ilegal dapat ditolak di pengadilan. Contoh barang bukti yang sah: rekaman gambar atau video atau screenshot media sosial seperti gambar ini. Gambar di kiri ada rekaman gambar atau video atau screenshot media sosial, dan di sebelah kanannya
log transaksi digital, dan transfer uang online. Ini adalah contoh barang bukti yang sah. Kesimpulannya yaitu barang bukti yang sah di mata hukum termasuk bukti elektronik dalam forensik digital harus memenuhi dua aspek utama yaitu syarat formil dan syarat material. Syarat formil menekankan pada keabsahan proses perolehan bukti sesuai prosedur hukum, sedangkan syarat material menilai isi bukti apakah relevan dan memiliki kekuatan pembuktian terhadap perkara yang diperiksa. Selain itu, bukti juga harus memenuhi kriteria autentik, integritas, relevansi, legalitas, serta dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan terpenuhinya seluruh kriteria tersebut, bukti digital dapat diakui sebagai alat bukti sah yang memiliki nilai pembuktian kuat di pengadilan dan mendukung tegaknya keadilan hukum. Selanjutnya yaitu materi yang kelima, menemukan barang bukti digital di media sosial. Apa itu barang bukti digital? Barang bukti digital atau digital evidence adalah setiap informasi yang tersimpan atau dikirim dalam bentuk digital yang dapat digunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana. Menurut National Institute of Standards and Technology, barang bukti digital mencakup semua data yang dihasilkan, disimpan, atau dikirim melalui perangkat digital dan dapat digunakan dalam proses hukum. Jenis-jenis barang bukti digital. Yang pertama itu perangkat komputer, kedua perangkat mobile, penyimpanan eksternal, jaringan dan cloud store, dan media sosial dan aplikasi. Proses penemuan barang bukti digital. Yang pertama itu identifikasi. Tahap ini merupakan langkah awal dalam proses forensik digital, di mana penyidik menentukan dan mengenali sumber data potensial yang relevan dengan kasus yang sedang diselidiki. Sumber tersebut dapat berupa komputer, ponsel, server, media penyimpanan eksternal, atau akun digital seperti email dan media sosial. Yang kedua, pengamanan atau preservation. Setelah sumber data diidentifikasi, tahap berikutnya adalah melindungi bukti digital agar tidak mengalami perubahan, kerusakan, atau kehilangan. Hal ini termasuk melakukan imaging atau penyalinan data secara menyeluruh menggunakan teknik bit by bit copy agar isi asli tetap terjaga. Yang ketiga, mengumpulkan atau collection. Pada tahap ini, data yang telah diamankan dikumpulkan menggunakan alat dan metode forensik yang sesuai, seperti write blocker untuk mencegah perubahan pada media penyimpanan. Proses pengumpulan harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa isi data asli tidak dimodifikasi. Semua tindakan dan hasil pengumpulan harus dicatat secara rinci, termasuk waktu, lokasi, serta alat yang digunakan guna menjaga keabsahan bukti di pengadilan. Yang keempat, analisis. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak forensik digital. Tujuan tahap ini adalah menemukan informasi penting seperti file yang dihapus, log aktivitas sistem, metadata file, riwayat komunikasi, atau jejak digital yang relevan dengan kasus. Yang kelima, pelaporan. Tahap terakhir adalah penyusun laporan hasil analisis secara lengkap, sistematis, dan mudah dipahami. Laporan harus mencakup prosedur yang digunakan, temuan utama, interpretasi hasil analisis, serta bukti pendukung seperti tangkapan layar atau log. Tantangan dalam menemukan barang bukti digital. Dalam proses menemukan barang bukti digital, penyidik forensik sering menghadapi berbagai tantangan teknik, hukum, maupun etika yang dapat mengaruhi efektivitas penyidikan. Tantangan-tantangan ini perlu dipahami dan diantisipasi dengan prosedur serta teknologi yang tepat agar hasil investigasi tetap valid dan sah secara hukum. Pertama itu ada enkripsi dan password protection, volume data yang besar, cluster dan data terdistribusi, volatilitas data, dan masalah ilegal dan privasi. Kesimpulannya yaitu menemukan barang bukti digital merupakan proses krusial dalam forensik digital yang membutuhkan keahlian teknis, ketelitian, serta pemahaman hukum. Barang bukti digital dapat ditemukan di berbagai media seperti komputer, ponsel, dan jaringan internet. Proses pencariannya meliputi tahapan identifikasi, pengamanan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan. Penggunaan alat forensik yang tepat seperti NCAS, FTK, dan autopsi sangat membantu dalam menjaga keaslian bukti. Namun, berbagai tantangan seperti enkripsi, data besar, dan aspek hukum harus dihadapi dengan bijak dan profesional.
Selanjutnya yaitu materi yang keenam, lab forensik digital. Pengertian lab forensik digital. Laboratorium forensik digital atau digital forensic laboratory adalah fasilitas teknik yang dirancang khusus untuk melaksanakan seluruh proses investigasi bukti digital secara umum, sistematis, secara aman, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Fokusnya bukan lagi pada teori forensik, melainkan pada penerapan dan pengelolaan forensik di dalam lingkungan laboratorium. Tujuan lab forensik digital menyediakan tempat yang aman dan terkontrol untuk menganalisis bukti digital, menjamin integritas dan keaslian bukti digital selama proses pemeriksaan, menstandarkan prosedur forensik digital agar hasil analisis dapat diterima di pengadilan, mendukung penegakan hukum, investigasi insiden keamanan cyber, dan riset akademik, menjadi sarana pelatihan dan penyidikan bagi mahasiswa, peneliti, dan aparat hukum dalam bidang forensik digital. Di sini ada fasilitas fisik, ruang bukti atau evidence room untuk penyimpanan barang bukti digital atau hard disk, ponsel, laptop, server, flash disk, dan lain-lain dengan keamanan tinggi. Kedua, ada ruang analisis atau analysis room, tempat analisis melakukan pencitraan atau imaging, pemeriksaan, dan analisis data digital. Yang ketiga, ada ruang server atau penyimpanan data atau data store room, berisi penyimpanan data, hasil imaging, dan analisis. Yang keempat, ada ruang pelatihan atau edukasi untuk pelatihan internal, praktikum mahasiswa, atau simulasi investigasi digital. Keamanan dan etika laboratorium. Yang pertama, keamanan fisik, kontrol akses biometrik, kamera pengawas, log aktivitas pengunjung. Ada keamanan digital, enkripsi seperti enkripsi, firewall, jaringan terisolasi atau air gap network. Ketiga, ada integritas data, tidak boleh mengubah bukti asli atau analisis hanya dapat disalin. Keempat, ada kerahasiaan hasil investigasi, bersifat rahasia dan tidak boleh disebarluaskan. Yang kelima, ada audit internal, setiap proses harus terdokumentasi dan siap diaudit kapanpun. Kesimpulannya yaitu laboratorium forensik digital merupakan tulang punggung investigasi bukti elektronik, baik di lembaga penegak hukum, lembaga pemerintah maupun dunia pendidikan. Kualitas lab ukur bukan dari peralatan semata, melainkan dari prosedur, integritas, dan kompetensi SDM-nya. Lab yang memenuhi standar internasional memastikan bahwa bukti digital dapat diterima secara sah dan dipercaya di pengadilan. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir, yaitu kode etik investigator forensik digital. Apa itu investigator forensik digital? Investigator forensik digital adalah profesional yang memiliki ahlian dalam menemukan bukti digital, memelihara integritas bukti, menganalisis data digital, membantu proses hukum, menggunakan perangkat lunak forensik seperti FTK, autopsi, dan NCAS. Peran dan tanggung jawab investigator, yaitu pertama ada identifikasi bukti digital, mencari, menemukan, dan mengidentifikasi bukti digital yang relevan dari berbagai sumber. Ada dokumentasi proses, yaitu mencatat setiap langkah dalam proses investigasi secara detail dan sistematis. Ada preservasi dan pengamanan data, memastikan integritas dan keaslian data dengan melakukan preservasi dan pengamanan yang ketat. Ada pelaporan hasil, menyusun laporan investigasi yang jelas, akurat, dan dapat dipahami oleh pihak terkait. Yaitu selanjutnya ada analisis dan interpretasi, menganalisis bukti digital untuk menemukan pola, hukum, dan informasi penting yang mendukung kasus. Prinsip etika forensik digital, yaitu ada integritas, yaitu jujur dan transparan, keadilan, tidak memihak dan adil, akuntabilitas, bertanggung jawab atas hasil, ada objektivitas, netral berdasarkan fakta, ada kerahasiaan, yaitu melindungi privasi data, dan profesionalisme, yaitu sesuai standar internasional. Kode etik internasional seperti ESG, Code of Ethics, yaitu melindungi masyarakat dan infrastruktur, bertindak jujur dan bertanggung jawab. Ada ISAKA, Code of Professional Ethics, yaitu menjaga kerahasiaan informasi dan menghindari konflik kepentingan. Ada ASEAN Code of Ethics, yaitu menghormati privasi dan hak manusia, yaitu bersikap jujur dan hasil kerja.
Tantangan etik di era digital. Yang pertama itu privasi data, yaitu menjaga kerahasiaan informasi sensitif. Tekanan eksternal yaitu mempertahankan objektivitas. Perbedaan yurisdiksi hukum yaitu aturan berbeda antar negara dan teknologi baru, deepfake dan enkripsi kuat. Contoh pelanggaran etika dan dampaknya, yaitu contoh pelanggaran pembocoran hasil penyelidikan kepada media, mengubah atau menghapus bukti untuk melindungi pihak tertentu, menggunakan hasil investigasi untuk keuntungan pribadi, dan tidak mengikuti prosedur hukum dalam penyidikan perkara. Dampak yang ditimbulkan yaitu yang pertama yaitu bukti dinyatakan tidak sah di pengadilan, reputasi profesional rusak permanen, institusi kehilangan kepercayaan publik, dan sanksi hukum dan etik bagi pelanggar. Kesimpulannya yaitu kode etik adalah panduan moral dan profesional yang wajib diterapkan. Integritas, objektivitas, dan keadilan fondasi utama profesi. Ada etika melindungi investigator dari pelanggaran hukum dan menjaga kepercayaan publik. Tantangan teknologi modern membutuhkan pemahaman etika yang kuat. Terima kasih, sekian. Ini presentasi saya dari materi 1 dan sampai materi 7. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.